Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairuman Sali dari kelas 6A Pagi Kesos. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang studi modernisasi baru. Karakteristik studi modernisasi baru. Akhir 1970-an terjadi kebangkitan penelitian modernisasi yang bertujuan untuk menjelaskan bahwa pembangunan dimungkinkan terutama melalui faktor internal seperti nilai-nilai budaya dan institusi sosial. Mengindahkan tradisi dan modernitas dapat hidup berdampingan dan berbaur. Perubahan metodologi cenderung berfokus pada kasus-kasus konkret. Sejarah sering dihadirkan kembali untuk menunjukkan pola perkembangan tertentu di suatu negara tertentu. Seringkali studi kasus mendalam dilengkapi perspektif komparatif seperti penelitian tentang mengapa lembaga yang sama memainkan peran yang berbeda di negara yang berbeda, tidak menerima jalan perkembangan searah menuju model barat. Studi-studi ini menerima bahwa negara-negara dunia ketiga dapat mengejar jalur pembangunan mereka sendiri. Kerapa memasukkan faktor-faktor konflik kelas, dominasi ideologis, dan revolusi agama ke dalam analisis mereka. Dua wong keluarga wirausaha. Resep perusahaan-perusahaan Tionghoa di Hong Kong, patriark industri dengan kontrol ketat, menghindari pendelegasian kekuasaan, tunjangan kesejahteraan sebagai bantuan, bertindak sebagai penjaga moral bawahan, menentang perlindungan undang perburuhan dan aktivitas serikat pekerja yang tidak disetujui. 3. Davis agama Jepang ditinjau kembali. Teori rintangan. Pembangunan harus mengatasi rintangan ekonomi, rasionalitas, asketisme, kontinuitas dalam produksi dan pasar tenaga kerja yang secara formal bebas. Teori barikade mewakili ekonomi dan nilai-nilainya, misalnya pencapaian dan universalisme. Analisis agama tradisional, pemberdayaan negatif agama, mengapa agama Jepang gagal mengalami perubahan. Revolusi Islam di Iran. Kritik Bouazizi 1987 kepada teori modernisasi klasik, glorifikasi citra ideal masyarakat barat kontemporer, mendefinisikan tradisi dalam istilah residual dan negatif, berargumen bahwa dunia harus menyingkirkan rintangan tradisionalnya sebelum modernisasi dapat terjadi. Huntington, apakah lebih banyak negara yang menjadi demokrasi? Prasyarat demokrasi: kekayaan ekonomi, struktur sosial pluralistik, burjuasi otonom, dan ekonomi berorientasi pasar. Pengaruh yang lebih besar masyarakat negara-negara demokratis yang ada, budaya yang toleran terhadap keragaman dan kompromi. Kekuatan teori modernisasi baru melampaui analisis yang relatif kasar dari studi modernisasi klasik, membawa tradisi kembali ke gelanggang, membawa sejarah kembali ke gelanggang, menuju analisis yang lebih canggih.